Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahum wa wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Adapun tema kajian kita pada malam hari ini adalah iblis dan upayanya dalam menyesatkan umat manusia dalam perspektif Al-Quran, atau singkatnya penyesatan iblis dalam perspektif Al-Quran. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita umat muslim adalah dengan memberinya peringatan agar senantiasa berhati-hati menghadapi tipu daya dan penyesatan iblis laknatullah. Karena sesungguhnya iblis laknatullah akan selalu muncul di segala sudut kehidupan manusia. Ia akan selalu menyusup melalui sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak lalu ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir setiap kita umat manusia. Kata-kata iblis pertama kali muncul di dalam kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan seluruh malaikat memberikan penghormatan bersujud kepada Adam kecuali sosok makhluk yang Allah sebut sebagai iblis laknatullah. Jadi Bapak dan Ibu, iblis sesungguhnya adalah makhluk pembangkang yang menolak perintah Allah dengan penuh kesombongan. Selanjutnya nama iblis disebut dengan syaitan. Lalu apa syaitan itu? Syaitan itu adalah sifat Bapak dan Ibu. Karena syaitan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk yang bukan berdiri sendiri. Syaitan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, setiap makhluk yang membangkang, setiap makhluk yang tidak mau taat akan ketentuan-ketentuan Allah, setiap makhluk yang suka membelot, suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, suka melawan aturan dan sebagainya. Nah, oleh karena iblis laknatullah memiliki karakter yang buruk dan jahat sebagaimana syaitan yang selalu ingin menjerumuskan umat manusia dengan bisikan-bisikan jahatnya, maka di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, sujudlah kamu, yakni memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam dengan cara menundukkan kepala atau badan, bukan sujud ibadah.
menafsirkan ketika Allah mengatakan sujud kepada Adam lalu kita perkirakan sujud seperti ibadat, tidak, tapi sujud dalam bentuk penghormatan atau disebut juga dengan sujud ta'zim. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu kepada para malaikat, malaikat pun memberikan penghormatan kepada Adam dengan membungkukkan badannya. Kecuali iblis laknatullah. Iblis enggan dan takabur serta menyombongkan diri, dikarenakan iblis merasa dirinya lebih terhormat dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Makanya kemudian Allah mengatakan aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Nah, ketika iblis laknatullah tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Azza wa Jalla mencela sikap iblis itu dengan mengatakan qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kata Allah, hai mal'un, hai yang terkutuk iblis, apa yang membuatmu enggan melaksanakan perintahku untuk bersujud kepada Adam, untuk memberikan penghormatan kepada Adam? Iblis laknatullah pun menjawab apa yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan qala ana khairum minhu. Ini satu sifat yang paling berbahaya, Pak. Kalau sifat ini tertanam dalam diri kita, fahuwa finnar, jaminannya adalah neraka. Apa kata iblis? Ya Rabb, ana khairum minhu. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Saya lebih baik. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Nah, karena arogansi dan pembangkangannya itulah iblis laknatullah kemudian diusir dari surga. Ia mendapatkan laknat dari Allah untuk selama-lamanya hingga hari kiamat tiba. Maka mulai saat itulah kaum muslimin, iblis laknatullah secara terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya, termasuk kita hari ini umat manusia. Bahkan dengan nama Allah, iblis laknatullah berani bersumpah akan selalu melakukan tipu daya kepada anak Adam, akan selalu menyesatkan anak Adam hingga kelak mereka bergabung satu barisan dengan iblis laknatullah. Lalu kemudian iblis berikrar di hadapan Allah. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa idzatika la azalu awi bani Adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, aku bersumpah demi kemuliaan-Mu, aku berjanji demi keagungan-Mu, aku akan selalu memporak-porandakan keimanan manusia, melakukan tipu daya kepada manusia, menyesatkan manusia dengan berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan selama ruh masih berada di dalam jasad mereka. Ini artinya selagi Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, selama ruh masih berada di dalam jasad kita, selama darah masih mengalir dalam tubuh kita, selama itu pula lah iblis laknatullah akan terus berupaya melakukan berbagai bentuk penipuan, melakukan berbagai bentuk penyesatan kepada setiap umat manusia dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Nah, meskipun demikian Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jaminan kepada kita umat muslim, kepada kita umat manusia dengan menjawab ikrar iblis ini. Apa kata Allah? Wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfirahum mastaghfaru. Demi kehormatanku hai mal'un, hai yang terkutuk, kata Allah, demi kemuliaanku, kalaupun engkau selalu menyesatkan manusia, kalaupun engkau selalu menggoda dan memperdaya manusia selama ruh masih berada di dalam jasad mereka, aku, kata Allah,
senantiasa memberikan ampunan kepada mereka manusia sepanjang manusia itu masih mau memohon ampun kepadaku. Masya Allah. Artinya apa Bapak dan Ibu? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meraih ampunannya itu. Makanya kesempatan di bulan Ramadan senantiasa melakukan taqarrub ilallah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai bentuk amal ibadah dan peningkatan segala bentuk kualitas amal ibadah agar di akhir Ramadan nanti kita benar-benar berhasil mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kata iblis, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, apakah iblis berhenti begitu saja? Falamma ra'aitu dzalik, iblis tidak akan pernah berhenti, Pak. Iblis masih memiliki satu senjata, yang dengan senjata ini akan banyak nantinya umat manusia yang terjatuh dalam lubang kehinaan. Akan banyak nantinya umat manusia yang tidak akan peduli dengan ketentuan-ketentuan agama. Apa senjata iblis itu? Akhlaquhum bil huda, al akhlaquhum bil hawa, wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Kembali aku hancurkan kehidupan manusia itu. Aku porak-porandakan keimanan manusia itu dengan hawa nafsu, sehingga mereka merasa diri mereka adalah orang-orang yang paling benar. Orang baik bagus, tapi kalau sudah merasa paling baik, ini yang berbahaya. Orang yang benar bagus, tapi kalau sudah merasa paling benar, ini yang celaka. Inilah yang akan ditanamkan oleh iblis laknatullah di dalam kehidupan kita umat manusia. Nah, kisah tersebut Bapak dan Ibu banyak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Iblis laknatullah menjawab, kata iblis, "Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku dengan menetapkan kesesatan padaku sampai hari kiamat, maka aku bersumpah ya Allah," kata iblis, "pasti aku akan selalu menghalang-halangi mereka, menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus, yakni jalan kebaikan yang dapat mengantarkan setiap manusia pada keselamatan di dunia dan akhirat." Kemudian kata iblis, untuk mewujudkan tujuanku ini, aku akan menempuh berbagai macam cara. Pasti kata iblis, aku akan mendatangi mereka manusia dari segala penjuru. Lalu dari mana saja? Yang pertama kata iblis, mimbaini aidihim. Iblis akan mendatangi setiap manusia dari depan. Yakni iblis akan selalu memberikan keraguan-raguan kepada setiap manusia, ragu terhadap hari kebangkitan, ragu terhadap adanya surga, ragu terhadap adanya neraka, ragu terhadap perkara-perkara akhirat lainnya. Ini yang ditanamkan oleh iblis. Maka akibat yang terjadi hari ini, sebagian besar umat manusia terkontaminasi oleh penyakit yang disebut dengan wahan. Apa penyakit wahan itu? Cinta dunia, takut akan mati. Manusia tidak lagi meyakini bahwasanya ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kemudian yang kedua, iblis akan mendatangi manusia wa min khalfihim, dari belakang mereka. Yakni iblis akan membuat umat manusia lebih sangat cinta pada kehidupan dunia dan benci kepada agama mereka. Maka yang terjadi hari ini adalah tidak sedikit umat manusia yang tidak segan-segan memperjualbelikan agamanya hanya untuk harta duniawi semata. Tidak sedikit umat manusia hari ini yang tidak segan-segan menggadaikan akidahnya hanya untuk mendapatkan kedudukan semata. Dan itu akan
oleh iblis laknatullah. Kemudian yang ketiga, wa an aimanihim, iblis laknatullah akan mendatangi manusia dari kanan, yakni iblis akan menjadikan setiap manusia ragu terhadap urusan agama mereka, ragu terhadap kebenaran yang disampaikan. Sehingga yang terjadi apa? Yang benar disingkirkan, yang jujur dihinakan, yang saleh dimusuhi, tapi para pendusta-pendusta agama, pengkhianat-pengkhianat bangsa, mereka yang terus dimuliakan. Ini akibat salah satu penyesatan iblis laknatullah. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, wa an sama'ilihim, iblis akan mendatangi manusia dari kiri mereka, yakni iblis akan memerintahkan setiap manusia untuk selalu melakukan kejelekan, untuk selalu melakukan kemungkaran dan menghiasi manusia sehingga kejelekan, kemungkaran nampak indah di mata mereka. Akhirnya apa? Kemaksiatan selalu diagung-agungkan. Nilai-nilai agama senantiasa direndahkan. Keyakinan kepada Allah semakin hari semakin tidak lagi diindahkan. Iblis laknatullah akan terus berupaya melakukan tipu daya dan penyesatan kepada setiap manusia. Kenapa? Dikarenakan manusia teramat sangat lemah. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau ya Allah, kata iblis, tidak akan mendapati sebagian besar dari anak Adam sebagai orang-orang yang bersyukur kepadamu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada 3 langkah besar iblis di dalam menyesatkan manusia yang kadang kita tidak sadar, Pak, kalau kita sudah berada di dalam penyesatan itu. Yang pertama, penyesatan terbesar iblis disebut dengan tahlil. Tahlil ini adalah penyesatan. Ada beberapa sublangkah atau teknik-teknik bagaimana iblis laknatullah menyesatkan umat manusia dalam kehidupan. Teknik atau cara yang pertama disebut dengan waswasah. Artinya membuat was-was, ditanamkan keraguan-raguan, ditanamkan rasa takut yang tidak beralasan. Nah, prestasi was-was pertama yang dilakukan oleh iblis laknatullah dan merupakan prestasi besar iblis adalah ketika iblis laknatullah berhasil membuat was-was kepada Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya. Ini prestasi besar iblis, Pak. Di dalam Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima. Maka syaitan membuat was-was, membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, yakni Adam dan Hawa, untuk menampakkan apa yang ada tertutup dari mereka, yakni auratnya. Wa qala ma nahakum rabbukum an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata syaitan kepada Adam, hai Adam, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu untuk mendekati pohon larangan ini. Allah Subhanahu wa taala melarang jangan dekati pohon ini, apalagi memakan buahnya. Preventif, jangan, kata Allah. Semua yang di surga lakukan apa saja Adam. Semua yang ada di surga engkau makan apa saja, minum apa saja. Satu, kata Allah, jangan engkau dekati pohon larangan itu. Tapi kata iblis, Pak, iblis ini adalah paling jago melobi. Lalu kemudian ia katakan kepada Adam, Adam, sebenarnya ada sesuatu di balik semua ini. Tuhanmu tidaklah mau melarang kamu untuk mendekati ataupun memakan buah pohon ini, kecuali sebenarnya adalah
Tuhan kamu tidak ingin kamu menjadi malaikat yang suci. Tuhan kamu tidak ingin kamu abadi di surga. Nah, kalau kamu ingin abadi di surga, ingin menjadi malaikat yang suci, makanlah buah itu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan setan ketika itu bersumpah kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Fadallahuma bighurur, maka setan berhasil membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah itu dengan tipu dayanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kecenderungan kesucian manusia itu dibohongi oleh iblis, sehingga bukan karena pembangkangan begitu saja Nabi Adam, akan tetapi Nabi Adam lebih punya keinginan, namun keinginannya itu dipalsukan oleh iblis laknatullah. Inilah yang disebut dengan was-was. Sama halnya begini Pak Bu, Bapak Ibu ingin menjadi orang kaya, silahkan, agama tidak melarang. Bapak Ibu ingin menjadi pedagang yang sukses, silahkan, agama pun tidak melarang. Bapak Ibu ingin punya pangkat dan jabatan, silahkan, agama tidak melarang. Tapi keinginan-keinginan yang suci itu dipalsukan oleh iblis, sehingga pedagang untuk bisa mencapai keuntungan yang lebih besar kadang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi. Kadang seorang manusia ingin bisa mendapatkan kekayaan, melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dapat merugikan kehidupan orang lain. Sikat sana, sikat sini, hantam sana, rampok sini. Kadang manusia ingin bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, menjilat ke atas, menginjak ke bawah, menyikut kiri dan kanan, teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman, asalkan jabatan didapatkan. Ini disebut dengan puas-puasa. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, cara iblis menyesatkan manusia adalah dengan cara nisyan. Nisyan ini dibuat lupa. Nah, dalam hal lupa, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sekelompok manusia yang telah dikuasai oleh setan sehingga mereka lupa sama sekali kepada Allah. Sebagaimana yang Allah katakan, istahwadha alaihimus syaitan, setan telah menguasai mereka. Mereka telah terperangkap oleh tipu daya setan. Fa'ansyahum zikrullah, sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbus syaitan, mereka itulah golongan-golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun, ketahuilah kata Allah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah kaum munafik yang lisannya mengaku beriman tetapi hatinya kafir. Setan telah merangkul, memperdaya dan menguasai mereka sehingga menjadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan perintah dan larangan-larangan Allah. Yang kedua, kelompok kedua adalah yang dibuat lupa oleh setan dalam melakukan beberapa perintah yang seharusnya mereka laksanakan. Nah, kebanyakan manusia masuk dalam kelompok ini, baik yang beriman maupun kafir. Apa contohnya? Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Yusuf. Allah menceritakan ketika Nabi Yusuf berada dalam penjara, Yusuf berkenalan dengan dua orang pemuda. Satu hari datang dua pemuda ini menemui Nabi Yusuf. Apa kata pemuda pertama? Yusuf, malam tadi saya bermimpi. Saya bermimpi memeras anggur Yusuf. Kata teman yang kedua, Yusuf, saya pun bermimpi. Malam tadi saya mimpi membawa sebakul roti, lalu saya letakkan di atas kepala. Tapi tiba-tiba datang sekumpulan burung gagak menyambar roti itu. Coba tolong Yusuf terjemahkan mimpi kami ini. Tafsirkan Yusuf. Dengan izin Allah Bapak dan Ibu, Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi kedua pemuda ini. Kata Nabi Yusuf kepada pemuda pertama, wahai sahabatku, sungguh beruntung nasibmu.
Karena maksud dari mimpimu itu adalah kamu akan segera keluar dari penjara ini dan dibebaskan. Kemudian kamu akan dipekerjakan kembali, diberikan jabatan oleh raja, mendapatkan kursi yang empuk dari raja. Kemudian kepada pemuda yang kedua, wahai saudaraku, sungguh malang nasibmu, karena besok kamu akan dikeluarkan dari penjara ini, tapi kamu akan dihukum mati dengan cara disalib. Lalu nanti kepalamu akan menjadi makanan burung gagak, sehingga kamu nantinya akan mati secara perlahan-lahan. Kawan ini tidak percaya, Pak. Keesokan harinya datanglah beberapa orang pengawal kerajaan mengeluarkan dua pemuda ini. Yang satu menjalani hukuman mati, yang satu diberikan jabatan yang lebih enak. Nah, ketika Nabi Yusuf tahu kawannya ini akan diberikan jabatan yang lebih baik, akan mendapatkan kursi, apa kata Nabi Yusuf? Wa qala lilladzi zanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbih. Kata Nabi Yusuf, kawan, nanti kalau kamu sudah dibebaskan, kalau kamu sudah dipekerjakan kembali oleh raja, diberikan jabatan, sudah dapat kursi, jangan lupa ya kepada saya Yusuf. Yusuf ini teraniaya, Yusuf ini terzalimi, sampaikan kepada raja agar raja membebaskan. Kawan ini menjawab, tenang saja Yusuf, kalau nanti saya sudah dibebaskan, aman. Ternyata Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Fa'ansahu syaitonu zikra rabbi, syaitan membuat dia lupa sehingga kawannya ini tidak bisa menyampaikan perihal Yusuf kepada raja itu. Akibatnya terjadi apa? Fala bisa fitni bit'asinin, maka tinggal teruslah Nabi Yusuf di dalam penjara untuk beberapa tahun kemudian. Kadang Bapak dan Ibu sebelum dapat tidak tanggung janjinya Pak Bu, tapi ketika tiba dia lupa segala-galanya. Ini yang Allah gambarkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, cara penyesatan iblis disebut dengan matbuayan uluran. Ya, memberikan bisikan kepada manusia untuk menunda-nunda taubatnya. Makanya kata Ibnu Abbas, tasbihut taubati wa takhiraha, iblis ingin menjadikan manusia menunda-nunda serta mengakhirkan taubatnya. Kemudian iblis pun akan membuai manusia agar menunda-nunda berinfak, bersedekah dan lain sebagainya, sehingga tertanam sifat kikir. Untuk kepentingan dunia berani berkorban apa saja, kepentingan dunia berani mengorbankan segalanya, tapi untuk urusan akhirat kikirnya naudzubillah. Kemudian yang terakhir, langkah besar penyesatan iblis disebut dengan ghumudul haq, yaitu penyamaran kebenaran. Artinya kebenaran itu menjadi tidak tampak. Makanya Bapak dan Ibu, langkah-langkah program-program baik itu televisi, radio, media-media cetak yang membuat anak-anak kita tidak mau baca Al-Quran, yang membuat anak-anak kita lari dari sholat, yang membuat bapak ibu melalaikan perintah Allah. Contoh, ibu sedang asik nonton sinetron, bapak sedang asik nonton Piala Champion, ya, terdengar panggilan azan, sebentar lagi lah. Nah, itu disebut dengan rumut penyamaran kebenaran. Lalu langkah terbesar iblis yang ketiga adalah lafsul haq bil batil, pembauran yang hak dengan yang batil. Kalau yang kedua kebenaran tidak tampak, maka yang ketiga yang benar jadi salah, salah jadi benar. Bapak dan Ibu yang berbahagia, lalu apa solusinya agar bisa terhindar dari penyesatan iblis laknatullah? Solusinya hanya dua Pak Bu. Apa? Wa akhlaquni billah ilaha illallah wal istighfar. Kata iblis, manusia punya dua senjata untuk bisa menghindari penyesatan dan tipu dayaku. Yang pertama, bila ilaha illallah, senantiasa mengingat Allah dalam kehidupan, baik dalam sempit maupun lapang, dalam keadaan sepi maupun ramai, meyakini apa yang kita lakukan semuanya berada dalam pengawasan Allah. Yang kedua, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan dua cara inilah kita akan selalu terhindar dari tipu daya penyesatan iblis laknatullah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.